dari Pawalimo, nampak nandari Kampusunan, tolong jawe, salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita ndak berjawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celote Wanipin yang baik hati dimanapun Anda berada, hari ini saya bersama dengan Bapak Dr. Suharizal SH MH, di mana pada hari ini kita akan bercerita banyak dengan, kalau Bang Suharizal ini lebih akrab dipanggil Bang Ai. Iya. Selamat sore Bang Ai. Selamat sore Bang Wanipin. Dan kita akan bertanya kepada beliau di mana hari ini Bang Ai kasus AKBPF memasuki babak baru. Dan tentunya masyarakat akan menunggu informasi terbaru seperti apa perkembangan kasus terbaru daripada AKBPF ini. Kita akan bertanya kepada Bang Ai. Mungkin Bang Ai bisa jelaskan secara garis besar apa yang mendorong daripada pihak Bang Ai yang mewakili AKBPF untuk menyampaikan klarifikasi ini. Padahal sebelumnya memilih untuk diam karena untuk menjaga dan menghormati daripada marwah institusi Polri. Silakan Bang Ai. Terima kasih. Jadi kami dan tim, khususnya saya pribadi, itu menerima kuasa sebagai pengacara dari AKBPF tadi itu. Tanggal 16 April 2026 malam. Jadi tanggal itu adalah tanggal ketika orang tua si Polwan Brigadir L tadi itu membuat laporan ke Polda Sumbar. Nah, sejak tanggal 16 April sampai paling tidak tanggal 30 Juli itu kami diam. Diam bukan berarti kemudian kami tidak melakukan sesuatu. Karena beliau ini, si AKBP ini, pesannya pertama kepada saya selaku AKBP tidak mau perkara ini menjadi konsumsi publik. Karena memang dipastikan kalau ini jadi konsumsi publik, akan digoreng-goreng oleh media sosial. Yang buruk itu juga Polda Sumbar. Makanya dia minta kecintaan saya kepada Polda Sumbar, kepada institusi, tolong Bang Ari, jangan sampai ini bocor ke media. Bukan berarti kita tidak mau transparansi. Kalau kemudian jurnalis mau tahu perkara ini, silakan ada Kabid Humas Polda Sumbar yang akan memberikan keterangan. Sampailah kemudian sampai akhir 30 Juli 2026 kami senyap begitu. Nah, bahkan sampai minggu lalu pun kami berpikir untuk diam. Bukan berarti kemudian diam itu tidak melawan, tidak. Karena memang sekali lagi yang mesti digarisbawahi adalah diam bukan berarti mengiyakan kejadian, tapi kemudian ada hal lain yang ingin diselamatkan. Marwah institusi kepolisian mesti diselamatkan. Karena bagaimanapun juga, terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, ataupun soal kebenaran dari peristiwa 15 Januari 2026 itu, tetap kemudian publik akan menghujatnya itu adalah Polda Sumbar. Pimpinannya yang tidak bisa membina anggota, begitu kan ya kan, Kapolda lah kemudian yang tidak memberikan marwah, pasti gorengannya ke itu. Makanya kemudian kami memilih untuk diam, dan kemudian biarlah kemudian perkara itu bergulir di Polda Sumbar. Itu yang sesungguhnya terjadi itu, Bang. Gitu ya. Baik, satu lagi Bang Ai. Ini menurut pantauan Bang Ai nih, bagaimana arah pemberitaan yang berimbang, yang berkembang selama ini, dan mengapa dinilai tidak berumbang serta merugikan daripada klien banyak, kliennya Bang Ai. Di posisi seperti ini, dimanapun terjadi antara bawahan dan atasan, apalagi ini terjadi di institusi penegak hukum, pasti kemudian atasan ini berada pada posisi yang lemah. Dia pasti berada pada serangan publik kepada yang bersangkutan. Nah, praduga tidak bersalah itu, presumption of innocence itu menjadi dia tidak imbang begitu. Sama dengan jamak kita kadang mengalami begitu kan ya, ketika sepeda motor laka dengan mobil, ya sebenar-benarnya si mobil, tetap juga yang salah itu si mobil begitu kan ya, pandangan orang seperti itu. Nah, tetap kemudian yang bawah itu menjadi benar dia, walaupun kemudian kebenarannya tidak seperti itu. Nah, makanya kemudian kami tetap memilih
menyerahkan ini kepada institusi, biarlah institusi yang menyelesaikan persoalan atasan dan bawahan itu. Dan sesungguhnya penyelesaian yang dilakukan oleh Polda Sumbar sudah presisi, sudah profesional, sebenarnya sudah transparan bagi para pelaku dan juga si AKBPF yang dituduh sebagai pelaku dan si Brigadir Polwan L ini sebagai korban lah begitu. Sudah transparansi, akuntabel, terbuka semuanya kan ya, tidak ada yang imparsial begitu kan ya. Betul. Dan sebenarnya bagi kami ya, di minggu pertama bulan Juli itu persoalannya sudah selesai. Karena secara institusi sudah diselesaikan, secara etik antara pimpinan bawah sudah diselesaikan, karena awalnya Wakapolda turun tangan, lalu kemudian Kapolda turun tangan, panggil para pihak begitu kan ya, lalu kemudian bergulir begitu kan ya, ada proses, diperiksa semua saksi-saksi, bukti-bukti diperiksa, CCTV diperiksa, bahkan kemudian ahli pun 2 orang diperiksa begitu kan, untuk menemukan ada tidaknya pidananya. Makanya kemudian Polda Sumbar, Direktorat Kriminal Umum di awal bulan Juli berkesimpulan tidak ada pidana dalam kejadian 15 Januari dalam kasus ini ya. Iya. Nah, mereka kemudian di tingkat penyelidikan itu tidak diteruskan ke tingkat penyidikan karena dianggap tidak ada pidananya. Nah, lain soal kalau ditemukan pidananya ada 2 alat bukti, lalu kemudian ini digeser ke tingkat penyidikan untuk mencari siapa pelakunya begitu. Baru dilanjutkan ya, Bang Ai. Betul, iya. Baik, selanjutnya Bang Ai. Ini mengenai tuduhan. Tuduhan ini kan merujuk kepada peristiwa tanggal 15 Januari 2026. Ya, di ruangan Kepala Bagian Kesehatan secara tegas kliennya Bang Ai, AKBPF kan membantah. Bahkan menyampaikan dengan sumpah apa dasar dan bukti yang memperkuat bantahan tersebut. Jadi begini, publik tidak banyak tahu gitu, karena pun minggu ini pun kami sampaikan ada rangkaian peristiwa yang itu menjadi satu kesatuan, sehingga kemudian kesimpulan kami adalah ini ada persoalan rumah tangga si Polwan ini dengan suaminya, yang kemudian si Brigadir F ini dijadikan tumbal. Nah, kami cerita begini, kejadian itu 15 Januari 2026. Nah, by design, mulailah pagi, kejadian itu 13.30 pengakuan si pelapor itu kan ya. Pagi itu sekitar pukul 10-an itu mulai kemudian Instagram si Polwan ini menginvite istrinya AKBPF ini. Izin Bu, saya L, mohon izin berteman di Instagram. Oke, mulailah dengan itu. Nah, yang terjadi setelah itu adalah banyak kali chat-chat di Instagram itu yang kemudian karena sudah mengarah kepada hal yang tidak elok, istri AKBPF ini tidak respon lagi. Nah, apa itu hal yang tidak elok? Mulailah si pemilik akun Instagram tadi itu, Brigadir Polwan L ini curhat segala macam. Nah, kadang sesekali dia bilang, izin Bu, saya suami L ya, bilang gitu kan. Jadi kadang Instagram itu dipakai oleh si Polwan, kadang dipakai oleh suaminya, si Z ini. Nah, curhatlah banyak hal begitu, dia mau bercerai segala macam, ributnya mereka rumah tangganya begitu. Nah, itu yang terjadi begitu. Jadi kami melihat ada motif mengkambing hitamkan si AKBP untuk kemudian mereka itu landing ke perceraian. Karena belasan, kalau saya memprint itu ada sekitar 11 sampai 15 halaman, panjang sekali begitu kan, yang menceritakan bagaimana kisruhnya rumah tangga mereka berdua ini. Nah, yang terjadi di tanggal 15 Januari siang itu kurang lebih begini. Jadi 6 atau 7 orang Polwan di bidang Dokes, unit Satkem Dokes Polda Sumbar itu akan jalan-jalan ke Malaysia besoknya, tanggal 16-nya. Nah, lalu kemudian ada inisiatif dari pimpinan dari AKBPF ini untuk berikan subsidi. Subsidinya nggak banyak, 2 juta per orang. Nah, tapi kemudian khusus untuk si L ini ada titipan orang lain, Dr. I. Nah, Dr. I ini kemudian bilang ke AKBPF ini, dan saya titip ya untuk si L, kata Dr. I ini. Mengapa kemudian Dr. I ini memberikan? Karena kemudian dalam kacamata Dr. I ini, dari yang mau berangkat ke Malaysia ini,
si L ini yang agak kurang ekonominya begitu. Nah, jadi kemudian yang terjadi itu adalah si L ini dapat 2 amplop, satu 2 juta dari AKBP F, satu lagi dari dokter I tadi itu. Oke, lalu memang satu persatu dipanggil sama AKBP ini yang itu, nih kamu nih 2 juta, kamu 2 juta pakai amplop. Nah, sampai kepada si L ini, ketika si L itu akan masuk ke ruangan jam setengah 13.30 15 Januari 2026 itu, dia sedang video call sama suaminya, si Z tadi itu. Nah, si Z ini berada di rumah lagi video call. Lalu kemudian si Polwan ini masuk ke ruangan komandan, AKBP F ini ruangan tidak dikunci, video call tadi itu tetap dalam kondisi hidup. Nah, hidup, hidup. Nah, ini versinya si F, versinya si L, versinya si Polwan itu adalah ketika orang tuanya melapor 3 bulan kemudian, 3 bulan kemudian itu jatuhnya 16 April 2026, ini kan 15 Januari ini. 15 Januari 2026 baru melapor, kemudian 3 bulan kemudian, 16 April 2026. Nah, versinya orang tua si Polwan ini, di tanggal 15 Januari tadi itu, pukul 13.30 itu, anaknya disuruh satu tutup mata gitu kan. Jadi si Polwan ini disuruh tutup mata oleh AKBP ini, tutup mata ya gitu kan. Setelah tutup mata, lalu kemudian keningnya dicium. Si Polwan ini dicium keningnya begitu. Iya. Oke, itu versinya si korban tadi, si pelapor tadi, versinya 16 April 2026. Nah, versinya AKBP F itu tutup mata itu tidak ada. Cium-ciuman itu tidak ada. Yang terjadi itu adalah dia serahkan amplop, lalu kemudian bertanya siapa ini, dan ini kok saya dapat 2, kan ya. Nah, lalu kemudian saya tidak bermaksud melecehkan kamu terima sajalah begitu kan. Akhirnya amplop itu dia terima, karena prosesnya itu tidak terlalu lama begitu, tidak berjam-jam gitu, hitungan menit gitu. Terima amplop, ya udah, akhirnya pergi. Si Polwan keluar dari ruangan itu. Saksi-saksi yang melihat dia keluar dari ruangan itu tidak nampak perubahan wajah dia begitu. Nah, tentu kemudian ini common sense kita ya. Kalau dia merasa dilecehkan hari itu, 15 Januari 2026 itu, tentu kemudian dia akan berontak. Apa ini gitu kan? Kenapa saya dicium? Apa nih dan jangan gitu kan? Nah, suara-suara yang tadi itu tidak terdengar di rekaman yang diserahkan oleh si lapor. Nah, apa itu rekamannya? Rekamannya itu adalah tadi saya bilang kan, si suaminya si Z tadi itu di rumah. Rumah itu terekam oleh CCTV rumah. Jadi tidak suara langsung dari handphone yang direkam, tapi suara handphone dari suaminya berada di rumah, suara itu terekam oleh CCTV rumah. Nah, audio CCTV rumah itulah yang dijadikan bukti dibawa ke Polda. Audio CCTV rumah si Polwan ini, itu harus tidak ada kalimat-kalimat yang tadi. Mengapa saya dicium, jangan dan segala macam itu kan, apa-apa ini, lalu kemudian berontak di sekolah, tidak ada suara-suara yang seperti itu. Nah, makanya kemudian ada satu evidence yang amat patut diperhitungkan begitu. Jadi bukti ini adalah sebuah screenshot percakapan WA antara si Polwan tadi itu dengan si suaminya yang juga polisi. Di screenshot percakapan WA itu lalu kemudian dikirim ke IG-nya istri AKBP F ini, yang kurang lebih kemudian si Polwan ini berchat dengan suaminya, ingin mengatakan demi Allah dia tidak melakukan apa-apa di situ. Nah, di chat atasnya itu berbunyi begitu kan ya, mengapa kemudian terlalu sering ke ruang komandan gitu kan ya. Jadi ada cemburu yang terbakar dari si suaminya ini kepada si Polwan itu, dan itu bagian dari curhatan berhelai-helai yang dia kirim ke melalui DM Instagram ke istrinya si AKBP F ya. F tadi itu. Baik. Satu lagi Bang Ai. Ini Bang Ai, jika peristiwa ini benar terjadi pada 15 Januari, mengapa menurut Bang Ai pengaduan baru disampaikan tanggal 16 April 2026? Padahal pelapor dan suaminya sama-sama berdinas di Polda Sumbar, ya kan? Lokasinya pun berjarak sangat dekat. Apa yang bisa Bang Ai jelaskan soal jeda waktu yang cukup lama ini? Jadi si Polwan ini itu berdinas di Satker Dopkes.
suaminya itu di Satker SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, tempat orang menerima laporan. Itu berada di posisi yang sama, di basement yang sama. Dan bahkan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Artinya adalah kalau si Polwan tadi itu kita tahu dia adalah orang dewasa, dia penegak hukum, dia tahu soal hukum. Kalau kemudian hari itu dia merasa dilecehkan, tidak terlalu sulit bagi dia untuk datang ke melapor ya. Melapor ke SPKT. Karena jaraknya dekat ya. 10 sampai 20 detik dia jalan sampai di SPKT itu, dia bisa bikin laporan langsung. Iya. Dan satu lagi, saya pastikan bahwa karena dia adalah penegak hukum, Undang-Undang 15 2002 tentang tindak pidana PKS tadi itu, pastilah dia tahu bagaimana kemudian korban itu akan dilindungi. Iya. Nah, karena itu pengetahuan umum orang, kalau kemudian korban dari kekerasan seksual tadi itu, termasuk apalah cabul segala macam itu, pasti identitasnya disembunyikan. Betul. Nah, artinya adalah secara dia sebagai penegak hukum, dia tahu apa yang semestinya dia lakukan, dan hari itu dia tidak melakukan apa-apa. Memang kenyataannya memang tidak ada apa-apa di hari itu. Nah, makanya kami menerawang pasti ada sesuatu yang terjadi antara 15 Januari sampai dengan 16 April 2026 itu. Mengapa kemudian dia baru melapor, dan yang melaporkan itu sekali lagi bukan pula yang bersangkutan. Nah, artinya adalah dia pribadi, si Polwan L ini sesungguhnya dia merasa tidak dilecehkan dia. Nah, hanya orang lain yang merasa kemudian si Polwan ini dilecehkan. Nah, belum lagi kemudian 16, 17, 18 itu mereka berada di Malaysia, jalan-jalan begitu kan ya. Banyaklah foto-foto happy-nya begitu kan. Dengan cara kami, karena foto-foto itu beredar, kami tanyakan ke ahli psikolog. Ini mandiri kami tanyakan, bisa tidak psikolog membaca foto-foto ini menggambarkan kegundahan kejiwaan seseorang gara-gara tertekan atau tidak? Tidak. Jadi tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Bahkan kemudian kami tanyakan dari beberapa orang yang ikut ke Malaysia itu, bahkan si brigadir ini yang agak excited gitu, yang agak happy begitu. Bahkan dia inisiatif, yuk kita cari aja yuk kameramen rentalan gitu kan ya, juru foto kan, supaya kita dapat segala macam gitu kan ya. Nampak kemudian dia happy-nya di waktu itu. Nah, satu hal yang banyak juga diketahui orang tapi kemudian tidak banyak terpublikasi, setelah keluar dari ruangan itu, amplop itu dibawa senilai 4 juta itu, beberapa saat kemudian suami si Polwan ini datang ke ruangan AKBP itu menanyakan, dan ada apa tadi? Disampaikan, saya menyerahkan amplop, dan amplop itu di awalnya si istri kamu tidak mau menerima, akhirnya dia mau terima. Sebentar, akhirnya mereka keluar juga. Kalaulah hari itu mereka komplain begitu kan ya, andaikan hari itu si suami si Polwan itu yang juga polisi mendengarkan, pasti ada istrinya dicium, pasti dia akan marah. Bukti marahnya apa? Amplop itu pasti dia tinggalkan juga di AKBP ini kan? Betul. Ini amplop itu tidak juga mereka tinggalkan. Dibawa ya? Iya. Semarah-marahnya suami, kalau benar istrinya digitukan, istrinya bawa amplop dari si AKBP ini, pastilah kan, ya amplopnya saya kembalikan. Harga diri istri saya tidak 4 juta nilainya. Iya, betul. Ini tidak, amplop itu dia bawa lagi. Tidak dia tinggalkan begitu kan ya? Itu berapa lama Brigadir Z berada di ruangan AKBP? Hanya juga tidak terlalu lama. Iya. Paling lama 10 menit begitu. Hanya untuk mengkonfirmasi. Ada apa tadi begitu ya? Iya. Ya, kalau memang dari awal itu memang ada kelihatan terjadi sesuatu yang melecehkan ya, pasti pertanyaannya tidak seperti itu. Betul. Ya kan Bang Ai? Betul. Iya. Satu lagi Bang Ai, ini juga pihak Bang Ai selaku kuasa hukum dari AKBPF juga menyampaikan persoalan ini kabarnya berakar dari perselisihan rumah tangga pihak lain yang kemudian ditujukan kepada keluarga AKBPF. Apa dasar atau petunjuk yang Bapak temukan sehingga menarik kesimpulan tersebut nih? Ya, jadi begini, belasan lembar ketika di print chat Instagram dari Instagram Polwan ini kepada istrinya AKBPF ini, itu tergambar begitu bagaimana kemudian retaknya rumah tangga mereka ini. Kami tidak tahu pasti apakah itu si Polwan itu yang mencet atau kemudian suaminya. Iya. Nah,
Karena beberapa chat itu sepertinya itu datang dari si Polwan, beberapa chat itu datang dari si suaminya. Nah, tapi semua chat itu poinnya begitu. Keluarga kami ini maksudnya si Polwan itu dengan suaminya sudah tidak bagus lagi, kami sudah putuskan akan bercerai gitu kan ya. Nah, makanya dalam tangkapan kami selaku kuasa hukum dari AKBP ini, sepertinya ini ya, persoalan ini sengaja digoreng-goreng agar kemudian salah satu pihak, apakah si Polwan tadi atau si suaminya yang juga polisi itu, menjadikan masalah ini sebagai alasan untuk kemudian melakukan gugatan perceraian. Iya, iya. Nah, sepertinya mereka itu ingin mendudukkan ada perselingkuhan begitu. Iya, iya, iya. Nah, karena mengapa? Si Polwan itu sendiri sudah berkali-kali mengatakan tidak ada itu. Nah, satu fakta lagi yang mesti juga diketahui, setelah kejadian atau kejadian itu memanas di internal Polda, setelah Wakapolda memanggil, Pak Kapolda yang lama itu memanggil langsung keluarganya. Jadi si L, suaminya, orang tua si Polwan L ini dipanggil ke rumah dinas, ditanyakan. Nah, setelah mereka ditanyakan, besoknya kami yang disuruh minta datang lagi ke rumah dinas juga, bertemu juga dengan Kapolda waktu itu. Si AKBPF dengan istrinya, saya ikut. Kuasa hukum, saya ikut. Nah, saya ikut. Bahkan di hadapan kami ketika itu, Kapolda itu mengatakan, saya sudah ketemu dengan si Polwan dan keluarganya. Pengakuannya tidak ada peristiwa 15 Januari 2026 pukul 13.30 itu. Tidak ada peristiwa itu. Tidak ada peristiwa cium-cium kening itu. Nah, Kapolda waktu itu menyampaikan, ini kan kita sudah gaduh ini. Tolong ya AKBPF, kamu temui orang tuanya. Orang tua si Polwan tadi itu. Sampaikan permintaan maaf karena sudah gaduh begitu. Nah, ini yang kemudian digoreng-goreng oleh kuasa hukumnya bahwa kami sudah minta maaf karena sudah mencium keningnya. Tidak seperti itu. Perintah dari Kapolda waktu itu minta maaf. Karena sudah bikin gaduh. Atas kegaduhan ini. Bukan atas peristiwa begitu. Nah, ini yang orang muda menggorengnya segala macam gitu kan. Betul. Nah, bahkan terakhir kami ke rumah yang bersangkutan atas arahan pimpinan, coba antarkan buah. Dibuang nggak buah kalian itu? Ini buah parcel buah gitu kan, yang harganya 400.000 gitu kan. Kayak melihat orang sakit ya. Betul, siap. Nah, diantarkanlah buah itu ke rumahnya, diterima oleh orang tua si Polwan ini. Ini dari keluarganya AKBPF. Oh ya, terima kasih ya, diantaranya. Salam ke AKBPF, begitu. Diterima? Diterima. Nggak dibuang kan? Tidak dibuang. Itu terdokumentasi semuanya oleh kami karena saya kan pengacara begitu kan ya. Iya, betul. Terdokumentasi semuanya gitu kan ya. Nah, makanya kemudian ada beredar video dia nangis-nangis si Polwan ini. Kami pastikan itu bukanlah kejadian 15 Januari. Kami menduga itu adalah video di pertengahan di tanggal 20-an Juli ketika orang tua Polwan tadi itu datang ke LBH Padang. Kapan dia datang? Setelah 3 bulan berlalu. Jadi dia melapor 16 April 2026. Setelah 3 bulan berlalu di pertengahan Juli, di tingkat penyelidikan, setelah saksi diperiksa segala macam termasuk ahli, disimpulkan tidak ada pidananya. Makanya perkara itu tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Betul. Diberitahu kepada yang bersangkutan. Nah, setelah yang bersangkutan menerima surat pemberitahuan, si yang bersangkutan ini maksudnya orang tua dari si Polwan tadi itu, yang melapor tadi itu, mau diberitahukan bahwa tidak ada pidananya, perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Mereka datang ke LBH Polda. Jadi teman-teman LBH Padang itu menjadi kuasa hukum yang bersangkutan itu tidak ketika peristiwa terjadi, ini mesti diluruskan. Tidak ketika 15 Januari 2026, tidak pula ketika mereka melapor 16 April 2026. Nah, LBH ini jadi pengacaranya si korban itu di akhir Juli 2026. Akhir Juli ya, Bang? Betul, akhir Juli yang bisa dipastikan itu sudah 6 bulan berlalu. Nah, jadi tangisan-tangisan yang beredar di masyarakat itu yang barangkali ditebak itu suaranya si Polwan itu tangisan 6 bulan setelah peristiwa.
dicium 15 Januari 2026, menangisnya di akhir Juli 2026. Iya, 6 bulan ya. 6 bulan kemudian baru curhat begitu kan dengan isak-isakan begitu kan ya. Itu yang kemudian direkam oleh seseorang dan kemudian beredar di sosial media. Di sosial. Sekali lagi itu bukanlah waktu peristiwa kejadian. Ya, itu 6 bulan 6 setelah bulan itu. kemudian ya. Bisa saja ini kan, ini common sense saya kan ya. Bisa saja kemudian si suaminya kalau kamu tidak ke LBH ya, nah, begitu kan ya, ada bisa jadi kan ya, ancaman mau diceraikan segala macam begitu kan ya. Iya, betul. Nah, jadi ini penuh drama lah begitu kami lihat itu kan ya. Kami saja yang kemudian tidak pernah melakukan keluar-keluar di media mencari pembenaran begitu kan ya. Biarlah orang bilang kebenaran akan mencari jalannya sendiri begitu kan ya. Betul Bang Ai. Satu lagi Bang Ai. Ini apa pesan dan harapan Bang Ai kepada masyarakat luas, khususnya dalam menyikapi berita yang belum tentu kebenarannya teruji secara hukum. Ini buat masyarakat nih. Oke. Memang betul ya, kalau berada pada posisi yang seperti ini, antara pimpinan dan bawahan, pimpinan laki-laki, bawahan perempuan, begitu kan ya, edukasi yang bisa diberikan kepada masyarakat, kalau kita baca Undang-Undang 15 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual tadi itu, kalau dia orang dewasa, dialah yang jadi korban. Korban sesungguhnya itu dialah kemudian yang wajib tanpa diwakili melaporkan ke penegak hukum. Nah, Undang-Undang 15 itu belasan pasal mengatur instrumen bagaimana kemudian si korban itu dilindungi. Nah, artinya adalah kalau kemudian berada pada posisi yang seperti ini, orang dewasa, dialah sebenarnya yang mesti melapor ke penegak hukum, ke polisi misalnya, yang kemudian hak-hak dia, informasi-informasi tentang dia itu dilindungi oleh negara. Iya. Nah, ini sebenarnya penting edukasi kepada masyarakat. Ya. Sekali lagi, kami tidak mau bermain di opini, bela-membela di media, karena sekali lagi semakin rame dia di media, institusi kepolisian yang dikorban, bukan mereka berdua ini yang jadi korban. Iya, kan ya. Tentu kemudian kok Polda Sumbar tidak bisa membina anggota gitu kan ya. Kok kemudian Polda Sumbar membiarkan ini berkembang gitu kan ya. Padahal antisipasinya itu sudah dilakukan oleh Polda Sumbar gitu ya. Baik, Bang Ai. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Celotewan Ipin, itulah bincang-bincang kita dengan Bang Ai, babak baru kasus AKBPF, dugaan kasus. Jadi apa yang disampaikan Bang Ai itu memang itu berdasarkan fakta dan data. Best of evidence. Ya, best of evidence. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga kantor Bang Dr. Suharizal SHMH ini selaku advokat, auditor hukum dan mediator adalah di Jalan Pramuka nomor 27. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin berdiskusi dan juga kepengen menanyakan sesuatu terkait dengan hukum, bisa langsung datang ke tempat Bang Ai. Dengan senang hati. Iya Bang Ai? Siap. Iya. Gunung naik oto ke Padang Panjang, baputa jalan Pandai menaruh balam Tigo Gayo, kok dirantang nama panjang, elok dipunta dan singke, ambil saja nampak gunung. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.